Selamat beraktivitas dan salam sukses untuk semua. Semoga kita diberi rezeki yang banyak, halal barokah, juga diberi kesehatan satu keluarga. Yang lagi sakit lekas sembuh, lekas beraktivitas. Untuk kali ini kita mengajak untuk sahabat botanikal mengunjungi lahan kita. Tapi ini agak beda. Pemangkasan ya, pemangkasan. Jadi ini mau merubah alpukat ya. Yang kita tanam di sini varietasnya itu adalah varietas Wina. Di mana varietas Wina ini ya kalau ditanam banyak-banyak itu tidak worth it untuk kantong ya, dikarenakan memang produktivitas memang tinggi. Terus hidupnya ya bagus ya, perkembangannya bagus juga. Tapi yaitu saat berbuah seperti ini adalah alpukat Wina contohnya. Saat berbuah seperti ini, untuk melempar ke kayak ibaratnya tengkulak, ya bakul ya, itu agak sulit ya. Jadi kita mengganti dengan varietas-varietas yang lain. Nah, kebanyakan ini rencana mau kita ganti yang namanya alpukat Kuba, Avozilla, Roro dan lain-lain ya, yang memang itu produktivitas tinggi. Dan juga kita mengacu kepada Vietnam yang menanam alpukat dan ternyata berhasil banyak ya. Bagus, banyak, dan daging buah jelas mulus ya, kuning alias kayak mentega. Tidak seperti alpukat Wina. Memang alpukat Wina itu seperti mentega ya, tapi kadang kematangan tidak merata dan banyak dicatat oleh bakul. Jadi kita ganti. Kita tanya-tanya langsung sama Bapak Haji Badarudin, yang mana Bapak Haji Badarudin itu sebagai pemilik lahan yang ada di sini. Ini lokasinya ada di Candirejo, Dusun Palihan ya, Kecamatan Borobudur ya, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Nah, jadi untuk sahabat botanikal kalau misalnya mau mengunjungi ataupun pesan bibit, silakan. Yang imporan ya, yang imporan, bibit imporan ataupun bibit-bibit lokalan kita punya semuanya. Nah, seperti itu. Kita tanya-tanya sama Pak Haji, ini kenapa kok dipronggoli ya? Kenapa ini kok dipronggoli Pak Haji? Ini saya potong nih karena ini Wina itu buahnya kurang mulus. Nah, buahnya ada banyak dan produktivitas tinggi juga, tapi kalau akan kelihatan mulus dipetik muda, nanti itu dicacat karena masih mudah dipetik. Kalau ditunggu sampai tua biasanya itu kurang bagus. Seperti itu ada itu contohnya yang ini hitam. Ini seperti ini. Ini tengkulak ini mesti nggak mau beli seperti ini. Kalau masih mulus begini masih mau, tapi jarang yang seperti ini. Kebanyakan mesti ini. Dan ini akan saya top working yang model alpukat sekarang seperti Avozilla ada, Tanbit ada, terus Kuba ada. Itu seperti contoh ada yang udah jadi. Coba saya perlihatkan. Juga ini udah ada yang di top working juga ternyata ya. Karena kan memang bakulnya tidak terlalu suka dan harga jualnya juga tidak banyak orang yang mau kan gitu. Jadi dipangkas aja. Saya top working bermacam-macam cara. Ini saya sambung, ini kendil, ini saya diturbus gini, terus saya sambung susu ini kayangan, lalu saya setelah ngait ini saya potong. Kalau itu seperti ini itu red Vietnam itu juga, tapi kurang lancar kalau enggak dihabisin semua. Ini termasuk kurang lancar hidupnya karena enggak saya putus semuanya. Kalau top working bagusnya seperti ini. Ya seperti ini semuanya dihabisin. Lalu ini saya sambung susu, tapi sistemnya ini barang yang udah jadi saya letakkan di atasnya, lalu saya kaitkan beberapa cabang. Ini udah jadi akan saya potong. Ini tanda-tanda sudah jadi kan, ini lebih besar daripada ini. Oh, batang atas lebih besar daripada batang bawah. Ini saya potong udah berani. Oh, udah berani. Ini saya potong gini, ini saya ambil udah. Ini udah jadi. Ini saya kaitkan 3. Rencana satu lagi ini di atas biar kokoh. Oh gitu.
Ini dulu saya sambung susu juga, tapi ini saya kaitkan sini. Ini susu tapi batangnya masih saya kaitkan hidup. Lebih cepat hidup karena dihabisin semua. Ini lebih lancar gitu. Nah, untuk sahabat botanikal, ada lagi untuk penggantian. Kalau misalnya memang ada yang mencontohnya, jadi kita mau menerangkan untuk penggantian seperti halnya pohon yang ada di depan saya ini, kita harus tahu momen ya. Jangan saat musim kemarau kita pangkas ya. Kalau musim kemarau dipangkas nanti bisa jadi ini bibitnya akan mati. Maksudnya yang batang tuanya pasti akan mati. Nah, kita nunggu momen saat musim penghujan. Jadi saat musim penghujan kita pangkas, kita nggak apa-apa. Soalnya apa? Tidak setiap hari kita bisa ke sini terus memberikan asupan seperti halnya air ya. Nah, kita harus menenangkan yang di sini. Ini kita sambung dengan apukat-apukat yang berbeda-beda ya. Nah, ini kendil ya. Terus ada lagi tanbik ya. Ini tanbik. Sengaja kita pangkas yang ada di sini, kita habiskan. Dan ternyata bagus ya perkembangan dan cabangnya yang di sini. Nah, kalau ada yang kenal sama ini pasti dia bilang Roro ya. Nah, kita memang kasih varietas-varietas yang memang itu kayak varietas-varietas yang memang di luar negeri ya. Kayak ibaratnya Tanbik, Afuzila, Roro itu lokalan ya, tapi produktivitas bagus. Ada juga yang kita ganti dengan Miki, dengan Red Vietnam dan lain-lain yang ada di sini. Jadi bermacam-macam ya, ada banyak macam. Nah, untuk sahabat botanikal kita hanya saja untuk sahabat botanikal yang ingin menanam apukat, jangan menanam apukat bina ya, karena nanti ya jenisnya ini memang produktivitas saya akuin tinggi, bagus, tapi ketika berbuah dan panen ya itu tidak banyak bakul yang suka. Jadi alangkah lebih baiknya ya menanam apukat-apukat yang lainnya. Tapi kalau misalnya untuk pelengkap gimana? Kalau untuk pelengkap tidak apa-apa sih, itu masih gampang, buangnya itu gampang. Tapi kalau misalnya banyak alias satu lahan seperti kita yang ada di sini, ini kebanyakan apukat bina, apukat muria. Bahkan dulu itu kan kita kenapa kok menanam apukat bina? Itu dikarenakan sebuah tren. Tren itu seringkali berganti ya, seringkali berganti. Dan trennya untuk yang dulu itu adalah apukat bina, yang mana apukat bina ini bisa ditanam di MDPL rendah ataupun MDPL tinggi ya. Tapi kalau MDPL rendah itu ya dampaknya itu tidak di-share ya, tidak di-share. Dampaknya kulitnya itu pasti bentol-bentol, kematangan terkadang tidak merata, ya kayak gitu. Jadi untuk sahabat botanikal, kami suggest kalau misalnya mau menanam jangan apukat bina. Kalau mau dilengkapi untuk jenisnya silahkan. Kalau memang itu mau dilengkapi ya. Nah, kenapa kita menanam apukat bina itu adalah karena dulunya itu adalah trennya apukat bina. Jadi kita menanam apukat bina. Tapi dari segi produktivitas sangat tinggi, memang sangat tinggi. Nah, kenapa kita kok menanam apukat peluang padahal dulu itu adalah trennya apukat bina? Dikarenakan bibitnya itu habis. Dulu alhamdulillah habis gitu loh. Dulu apukat bina itu jadi primadona sekali untuk bibitnya. Jadi kita menanamnya kebanyakan apukat bina. Dan ternyata habis, adanya apukat peluang kendil. Nah, saya agak gimana ya, agak sedikit kecewa sih kenapa kok dulu itu nanam apukat kendil ataupun apukat peluang itu sedikit ya. Kita cuma menanam beberapa ya yang ada di sini. Kalau apukat kendil ada kisaran 1, 2, 3, 4, kisaran 7 pohon ya, 7 pohon. Sedangkan apukat bina ini kayak blek-blekan gitu sama apukat muria ya gitu. Jangan sampai kecewa di belakang. Nah, ini salah satunya apukat kendil, yang mana apukat kendil ini produktivitasnya alhamdulillah sangat bagus sekali, sangat tinggi. Dan untuk buahnya gimana, besar, perlu diterangkan 1 kg, rata-rata 1 kg ya, 1 kg. Tapi kadang ada yang juga yang ada yang 800 gram, ada yang 700 gram. Jadi
kita mengambil rata-ratanya yaitu kisaran 1 kilo ya. Dan juga ada apukat peluang yang ada di sini. Jadi untuk sahabat botanikal silahkan menanam apukat peluang ataupun apukat kendil. Kalau apukat kendil jelas jadi primadona untuk para bakul, jadi mudah untuk membuang dari apukat kendil. Nah, atau apukat Miki ya, Miki. Nah, ini di sini juga nanti kita tanam dengan apukat Miki. Ini kita perlihatkan untuk penggundulannya. Ya, penggantiannya padahal ini sudah produktivitasnya tinggi loh ya. Jadi sudah keluar, sudah berbuah, tapi tetap aja kita pangkas. Nah, untuk sahabat botanikal yang memang itu mempunyai apukat Wina ya, yang masih kecil, ganti aja dengan yang lebih bagus ya. Maksudnya jangan terlalu banyak kalau apukat Wina ditanam. Silahkan tanam apukat Wina ya sedikit aja dan dilengkapi dengan apukat-apukat jenis lainnya. Nah, seperti itu. Nah, kita berani gundul kayak gini gimana? Karena memang ini sepertinya mau meranjak ke musim penghujan. Jadi kita berani-beranikan untuk memangkas dari apukat tersebut. Tapi juga ada yang berbunga. Nah, kalau berbunga kita pangkas. Kalau sedang berbuah kayak gimana? Nah, yang di sana, yang ini tuh berbunga dan berbuah. Tapi buahnya itu banyak. Jadi kita biarin dulu aja. Nah, karena apa, kalau kita pangkas langsung nanti tidak panen juga. Nah, sedangkan kalau yang berbunga tidak ada buahnya kita pangkas. Nah, ini luar biasa yang di sini. Ini apukat Wina itu menyeluruh dari keseluruhan bagian dari apukat itu apukat Wina. Itu sangat luar biasa sebetulnya kalau untuk produktivitas. Pentingnya itu banyak banget merata ke seluruh bagian dari apukat. Ya, pohon apukatnya tersebut. Tapi kenyataannya ya itu kesayangan sendiri ya. Sebetulnya kayak man-eman tapi kok sulit untuk membuang kan gitu. Nah, ini banyak banget. Nah, tadi itu adalah kegiatan kami ya, juga dikatakan sharing juga untuk pengalaman, yang mana pengalaman tersebut tentang apukat Wina dan juga penggantian dari lahannya kita. Cukup sekian dari saya Irfan. Apabila ada kekurangan mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam botanikal, salam sukses untuk semua.